siswa PPG Darjat ya kalau nggak salah tahun 2019-2020. Semoga apa yang Bapak Ibu peroleh di sini nanti walaupun hanya 3 minggu dapat membawa pengalaman baru, dapat membawa manfaat juga ketika Bapak Ibu kembali ke tempat mengajar di tempat asal Bapak Ibu. Kemudian kami juga perlu sampaikan pula permohonan maaf kami. Yang pertama berkaitan dengan tempat dan segala fasilitas yang mungkin terbatas di lembaga kami. Mohon maaf ruang base campnya, ya istilahnya gitu katanya, panjenengan untuk berkumpul sepertinya terpojok di sebelah utara dan tidak ada tempat khusus. Kami mohon maaf ya, itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin adanya seperti itu. Namun dengan tempat seperti itu kita malah nuansanya lebih akrab dan kita lebih saling mengenal satu sama lain, tidak hanya dengan kami selaku guru pamong. Kemudian kami juga mohon maaf ketika sambutan awal kami yang mungkin kami tidak siap waktu itu, masih ketika panjenengan Bapak Ibu sudah datang, kami masih sibuk dengan pembelajaran di kelas. Ketika melihat Bapak Ibu datang, kami baru buru-buru mempersiapkan tempat, ya agak buru-buru juga karena tempatnya juga kita buat pembelajaran. Jadi mohon maaf ketika di awal sambutan kami mungkin belum begitu nampak persahabatannya atau persaudaraannya, terkesan mungkin kok tidak disambut seperti itu. Kami mohon maaf, tapi tidak maksud kami untuk mengabaikan atau tidak menghargai Bapak Ibu semua sebagai tamu di tempat kami. Kemudian berikutnya saya sampaikan juga, kami berikan juga ucapan selamat kepada teman-teman PPL, PPG juga atas segala rangkaian semua tahapan yang sudah dilalui hingga Bapak Ibu PPL di tempat kami. Semoga semua tahapan yang sudah dilalui Bapak Ibu dapat dijadikan sebagai bekal untuk mengikuti langkah atau tahap berikutnya, sehingga semua tahapan yang ada di PPL, PPG Bapak Ibu semua bisa jalani dengan lancar sampai dengan kalau tidak salah penghujungnya uji pengetahuan. Ya, semoga kami berharap dan doa kami selalu menyertai, semoga Bapak Ibu nanti di akhir tahap seluruh rangkaian PPL PPG ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal sehingga mendapat predikat lulus dan Bapak Ibu berhak menyandang gelar guru profesional, insya Allah. Itu harapan-harapan kami. Kemudian saya mewakili teman-teman sebagai guru pamong. Ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf kalau waktunya agak panjang sedikit ya. Saya sudah izin tadi ke Pak Fauzi, Pak kalau saya yang bicara agak panjang. Kalau Pak Fauzi senang yang singkat-singkat, ya. Kalau saya kebalikannya, senang yang waktunya maksudnya agak. Memang begitu kok. Kalau hanya panjang gitu aja mesti kontrasnya kemana-mana. Maksud saya butuh waktu yang agak panjang, diizinkan ya sudah. Awal tadi sudah agak siap, begitu beliau Pak Langgeng datang saya agak grogi karena pakarnya datang ya. Jadi saya khawatir apa yang saya sampaikan ini nanti ada yang salah. Jadi saya mohon jika yang saya sampaikan ini nanti ada yang kurang pas, mungkin beliau bisa menyampaikan lagi pembenarannya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman di sini, Bapak selama melaksanakan praktek. Alhamdulillah teman-teman melaksanakan 2 kali sesuai apa yang dianjurkan dari pihak UIN. Yang pertama memang tahapannya kan kita masih belum begitu kenal, belum begitu menguasai, teman-teman belum begitu menguasai keadaan,
siswa dan lain-lain. Mungkin dibandingkan dengan praktek yang kedua, teman-teman sudah sangat luar biasa. Sudah ada upaya untuk dari praktek yang pertama ada evaluasi dan sudah ada upaya untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena saya di guru kelas, tapi saya dapat informasi dari teman-teman Pamong yang di PAI itu alhamdulillah rata-rata teman-teman ini insya Allah berhasil di dalam RPP-nya maupun pelaksanaan pembelajarannya. Saya pribadi secara pribadi mengacungkan, kalau saya punya 10 jempol saya acungkan semua. Saya pribadi mungkin kalau disuruh mengajar seperti jenengan, terutama ketika praktek yang kedua, mungkin juga perlu persiapan berhari-hari dengan media pembelajaran seperti itu yang luar biasa ke anak-anak. Walaupun waktunya memang tidak bisa sesuai dengan waktu yang disediakan, memang harus bertambah waktunya. Itu sangat-sangat luar biasa panjenengan semua. Namun luar biasa kok sih namanya. Pasti. Kami di sini bukan menggurui Bapak. Kami di sini lebih ke arah sharing, diskusi berdasarkan pengalaman-pengalaman kami seperti itu saja. Kami berharapnya begini, ini nanti jenengan akan melangkah ke UKIN. Nah, di UKIN nanti panjenengan otomatis siswanya sudah baru lagi. Nah, itu satu PR mental juga nanti. Mungkin kalau UKIN-nya di sini nggak masalah, berharapnya kan jenengan di sini ya. Ternyata dipindah. Kalau UKIN-nya di sini, saya yakin sudah UKIN-nya lulus dengan nilai yang sempurna. Tetapi walaupun pindah tempat dengan beragam, ada yang tadinya di kelas 6 akhirnya di tempat UKIN mendapat kelas awal. Nah, itu tantangan tersendiri. Bagaimana Bapak Ibu selaku calon guru yang profesional itu bisa bagaimana saya bisa mengajar kelas 1, bagaimana saya bisa mengajar kelas ternyata teman-teman ada upaya Bapak Langgeng yang dapat kelas 1 itu sudah berupaya ingin melihat ke kelas 1 bagaimana cara pembelajarannya. Ya. Alhamdulillah, walaupun masih dibayang-bayangi bagaimana ini mengajar anak kelas 1. Kebetulan bapak-bapak ini ada juga yang mendapat kelas awal. Alhamdulillah Pak Yasin sebagai korbannya. Bukan korban Pak Yasin, harus semangatnya harus, kan kita ingin lulus ya, dan ingin dapat predikat guru profesional. Jadi ya tetap harus kita bisa. Saya yakin bisa, semua bisa. Selama kita masih hidup, insya Allah bisa. Kalau kita sudah innalillahi, ya sudah kita usahanya dengan Allah. Alhamdulillah ya, semoga kita semua masih diberikan umur panjang barokah untuk mengabdi kepada negara, memberikan beberapa bekal ilmu pengetahuan serta pendidikan kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Itu. Kemudian satu lagi mungkin untuk teman-teman ini, mungkin juga untuk teman-teman kami yang di MI Bustanul Ulum yang nantinya akan juga pasti akan mengikuti jalur ini juga. Jadi nanti sebagai bekal juga. Mohon maaf nih Pak Langgeng, saya kalau nanti saya ada salah mungkin bisa diluruskan. Sebenarnya untuk bisa lulus dan mendapat nilai sempurna di RPP maupun praktek nanti, jenengan sudah ada jalannya, sudah diberikan jalannya. Oh, bagaimana menyusun RPP nanti? RPP saya supaya mendapat nilai maksimal itu apa yang harus yang harus saya lakukan? Sudah ada poinnya A, B, C sampai sekian, itu sampai dengan penilaian. Kalau itu Bapak Ibu lengkapi semuanya sampai penilaian hingga lampiran termasuk materi-materinya, insya Allah nilainya bisa 9-10 mungkin. Itu dari segi RPP sudah bisa, sebenarnya sudah di tangan untuk bisa mendapat nilai maksimal. Nah, untuk pelaksanaannya juga sudah ada jalannya di situ. Kalau anak-anak kita kan kisi-kisinya itu ya, kisi-kisi ujian, jadi kan sudah diarahkan
prakteknya harus seperti apa sudah ada di situ. Nah, semuanya tergantung dari diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa praktek di depan anak-anak yang itu bukan anak-anak kita. Itu mungkin satu PR yang khusus. Kalau dengan anak-anak kita mungkin kita sudah biasa. Yang membuat kita sedikit grogi itu kan mereka bukan anak-anak kita, dan mungkin ada yang dapat kelas awal, yang tadinya kelas awal dapat kelas tinggi, seperti itu mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mewakili teman-teman Pamong dan Bapak Ibu guru semua di sini, kami berdoa semoga jenengan Bapak Ibu nanti di tahap berikutnya bisa mengikuti dengan lancar, bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan yang tidak kalah penting adalah semoga Bapak Ibu semua masih tetap dirahmati kesehatan, karena itu yang paling utama. Kalau kita alhamdulillah selalu sehat, insya Allah kita masih bisa berusaha untuk memenuhi tahap-tahap yang akan Bapak Ibu lakukan berikutnya. Paling akhir saya dan teman-teman mohon maaf ya, terutama kami guru Pamong, kepada Bapak Ibu BPLPTG apabila di dalam kami sharing dengan jenengan kami ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak sesuai. Kami juga butuh masukan dari Bapak Ibu semua, mungkin ilmunya, pengalamannya di kampus itu ada yang perlu ditularkan kepada kami. Kami tetap membuka diri dan tidak akan berhenti sampai di sini. Kita inginnya belajar bersama-sama. Walaupun kami sudah ada predikat guru profesional, tapi tetap kami dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Berkaitan dengan kecanggihan teknologi dan lain-lain, kami masih tetap dituntut seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin waktunya terlalu panjang. Saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan, selamat mengikuti tahapan berikutnya. Jangan lupa jika main ke Kota Batu silakan mampir ke Bustadul Ulum. Mohon maaf juga karena kami todong makanan khas-khas daerah masing-masing kita. Jadi mereka setelah pulang itu kesini bawa apa itu namanya tete atau apa itu dan lain-lain. Alhamdulillah jadi meriah di kantor di ruang dudukan. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Semoga segala langkah Bapak Ibu menuju ke sini dan segala amal baik Bapak Ibu tercatat sebagai sama Allah diberikan pahala yang luar biasa untuk kita semua. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.